Halo guys, kami dari kelompok 6, mata kuliah Tata Guna Lahan, kelas A, Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi 10 November, akan menjelaskan sedikit tentang land value atau nilai lahan. Nah, di sini ada aku Gemma dan juga temanku Yaya. Halo teman-teman. Oh iya nih, sebelum bahas tentang land value, kita perlu tahu dulu nih tentang lahan. Jadi, lahan adalah bagian permukaan bumi yang merupakan media tempat berbagai kegiatan berlangsung. Nah, lahan ini punya karakteristik. Dalam karakteristik lahan itu ada namanya sifat khusus yang terdiri dari pertama, permanen, tidak dapat dipindahkan. Lahan itu unik atau tidak sama. Lahan tidak bisa digantikan dan ada hak atas lahan. Selain itu, dalam karakteristik lahan itu ada namanya terbatas, di mana ketersediaan lahan itu terbatas ya. Dan lahan juga merupakan tumpuan harapan berbagai kepentingan. Dan yang terakhir nih, karakteristik terakhir ada yang di lingkaran merah nih. Lahan di perkotaan nilainya lebih tinggi. Wah, ini apa nih, kenapa bisa begini? Akan kita bahas lebih lanjut dalam bahasan tentang nilai lahan atau land value. Nah, dalam pembahasan ini ada yang namanya nilai lahan dan harga lahan. Nilai lahan dan harga lahan itu sedikit berbeda ya teman-teman. Kalau nilai lahan itu adalah suatu penilaian atas lahan yang didasarkan pada kemampuan lahan, cara ekonomis dalam hubungannya dengan produktivitas dan strategi ekonominya. Kalau harga lahan adalah penilaian atas lahan yang diukur berdasarkan nominal dalam satuan ruang dan satuan luas pada pasaran lahan. Nah, ternyata nih, land value atau nilai lahan itu ada hubungannya sama penggunaan lahan. Menurut Budi Harjo, perubahan penggunaan lahan akan memberikan konsekuensi pada kenaikan harga lahan. Jika suatu lahan dimanfaatkan menjadi lahan produktif, maka harga lahannya itu juga akan naik. Nah, nilai lahan di perkotaan dan nilai lahan di pedesaan itu berbeda loh teman-teman. Kalau nilai lahan di perkotaan itu dipengaruhi oleh faktor kegiatannya yaitu perdagangan dan jasa. Kalau nilai lahan di pedesaan itu dipengaruhi oleh tingkat kesuburan tanah dan untuk fungsi pertanian. Nah, dalam perkembangan tata guna lahan perkotaan, faktor lokasi juga berperan dalam menentukan nilai lahan, termasuk aksesibilitas, ketersediaan fasilitas, dan tingkat kebutuhan penduduk terhadap penggunaan lahan. Nah, ini ada ilustrasi nih tentang nilai lahan berdasarkan tingkat penggunaan lahan. Kita lanjut ke perspektif penggunaan lahan terkait nilai lahan. Nah, lahan adalah ruang fungsional yang diperuntukkan untuk mewadai beragam penggunaan. Lahan adalah komoditas, lahan sebagai setting dari sistem aktivitas, dan juga lahan sebagai sumber daya citra dan estetika kawasan. Untuk selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi nilai lahan. Apakah nilai lahan tersebut rendah atau tinggi? Nah, yang pertama ada atribut fisik, contohnya yaitu kualitas lokasi, kesuburan dan iklim, ketersediaan air, topografi, pola penggunaan lahan, kapasitas, prasarana dan transportasi umum, kenyamanan untuk berbelanja, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kedua yaitu legalitas hukum atau kekuatan pemerintahan. Contohnya, jenis dan jumlah pajak, penetapan daerah dan hukum pembangunan, dan juga perencanaan dan pembatasan kawasan atau wilayah. Lalu yang ketiga ada faktor-faktor sosial. Nah, faktor sosial ini contohnya pertumbuhan dan penurunan penduduk, lalu sikap dan ketertiban terhadap hukum, dan juga status dan tingkat pendidikan dari suatu masyarakat sosial. Nah, yang terakhir ada faktor dari kekuatan ekonomi. Nah, faktor kekuatan ekonomi ini contohnya nilai dan tingkat pendapatan, kekosongan dan ketersediaan tanah, lalu pertumbuhan dan konstruksi baru. Oke, untuk selanjutnya ada model grafik dari land value. Nah, dari model grafik ini ada 5 model nih. Yang pertama yaitu ada transportation land rent. Nah, ini bisa dilihat di grafik sisi kanan. Dan yang kedua yaitu model land value. Bisa dilihat di grafik sisi kiri. Untuk yang ketiga ada capital land ratio. Nah, ini berhubungan dengan perdesaan dan perkotaan. Semakin tinggi lahan di perkotaan, maka nilainya juga semakin tinggi. Nah, dari ketiga tersebut ada juga net population density. Nah, ini berhubungan dengan populasi dari suatu kawasan atau wilayah. Nah, untuk yang terakhir ada urban land value. Nah, bisa dilihat di grafik di sisi tengah ini. Nah, ini berdasarkan jarak dari kawasan urban atau kawasan perkotaan. Oke, itu tadi nih sedikit bahasan kita tentang nilai lahan atau land value. Nah, kita mohon maaf apabila ada kekurangan. Oke, terima kasih, Anne. See See you. you.